Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin setiap malam Rabu. Dalam kesempatan ini kita coba membacakan satu judul, Kaifa aj'alu at-tifla yuhibbuni. Kaifa aj'alu at-tifla yuhibbuni. Kaifa artinya bagaimana, aj'alu aku menjadikan, at-tifla anak, yuhibbuni mencintaiku. Bagaimana cara agar anak mencintaiku? Pertanyaannya, mungkinkah ada seorang anak yang tidak mencintai orang tuanya? Dalam konsep ideal tentu orang tua itu dicintai oleh anak dan anak mencintai orang tua. Ini konsep idealnya. Namun pada sebahagian kenyataan ada juga orang tua yang tidak disenangi oleh anak, atau anak membenci orang tua. Tentu sebab benci ini tidak datang serta-merta. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita tidak sedang membahas sebab anak membenci orang tua, tetapi yang kita bahas hari ini, kaifa aj'alu tifla yuhibbuni. Bagaimana cara agar anak mencintaiku? Ini idaman semua orang tua. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tipe anak itu ada 4. Ada tipe anak menjadi zinatun, sekedar perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu sebagai perhiasan. Hiasan sekedar hiburan di dunia. Sebagaimana kita menikmati indahnya bunga di depan rumah, sekedar begitu, tidak banyak bermanfaat dan tidak bermanfaat di akhirat. Dan ada tipe anak qurrata a'yun. Inilah yang diharapkan, penyejuk mata. Di dunia dia bagus, di akhirat menjadi pembantu orang tuanya, memberikan syafaat. Ada juga jenis anak fitnah sebagai ujian. Asbab dia kita bisa melanggar hukum Allah. Asbab dia kita bisa tidak membedakan yang halal mana yang haram. Dan ada juga tipe anak sebagaimana disebut dalam surat At-Taghabun, dia menjadi aduun, musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Menjadi musuh. Tentu setiap orang tua tidak berharap yang demikian. Kita coba membacakan kaifa aj'alu tifla yuhibbuni. Bagaimana cara agar aku bisa menjadikan anak mencintaiku? Ada 7 cara yang ditawarkan dalam tulisan ini. Yang pertama adalah al-mula'abatul jasadiyatu. Permainan fisik, sentuhan fisik. Maksud di sini adalah hendaknya orang tua membiasakan untuk menyentuh fisik anaknya seperti memeluk, seperti mengecup, memegang pundaknya. Anak yang kering dari orang tuanya yang seperti ini akan beda dalam kebahagiaan dia bersama teman-temannya, akan tampak gersang anak yang kurang sentuhan orang tua. Berbeda dengan anak yang biasa, dipeluk oleh orang tuanya, dikecup oleh orang tuanya, dipegang tangannya sambil berjalan, dia lebih happy, lebih senang.
Kayak ini cara yang pertama, al-mula'abatul jasadiyah, sentuhan fisik, permainan fisik. Yang kedua, al-ibtisamatu wat tarfih. Seorang bapak, seorang ibu membiasakan setiap kali bertemu dengan anaknya tersenyum. Senyum wat tarfihu, dan menghibur. Cukuplah sebagai motivasi bagi kita untuk senyum. Hadis Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk orang lain, untuk saudaramu adalah sedekah. Orang yang paling pantas untuk kita senyum adalah kepada keluarga kita, kepada anak-anak. Orang tua yang jarang tersenyum sulit mendapatkan perhatian dari anaknya, dan anak itu secara naluri senang kepada orang yang senyum untuknya. Maka ibu-ibu guru di TK, di rumah Quran, kenapa anak-anak kecil-kecil itu betah? Kadang ada yang setengah hari, ada yang 1 hari full. Anak kecil betah tinggal di sekolahnya, karena di sana didapat senyuman. Coba kalau dari hari pertama guru TK itu langsung sangar, hari pertama datang tidak ada senyum, tidak ada sapa, salah langsung dibentak di situ, besok nggak datang lagi anak TK tersebut, nggak masuk lagi. Sebahagian anak lebih senang dia ke sekolah daripada di rumahnya. Kenapa? Di rumahnya gersang, di rumahnya tidak ada hiburan, di rumahnya tidak ada senyuman. Bapak seperti singa kelaparan, ibu juga seperti singa betina kelaparan. Tidak ada senyum di situ. Akhirnya anak-anak setiap pagi senang sekali cepat berangkat ke sekolah dan muram ketika pulang ke rumah. Ada apa masalah ini? Ternyata pengaruh senyuman itu sangat besar pada kejiwaan anak. Al-ibtisamatu wat tarfih. Kalau ada di antara kita, di antara bapak dan ibu mungkin beralasan, saya tidak terbiasa dengan senyum. Memang dari dulu begini, dari kakek saya seperti itu orangnya, tegang. Tidak boleh kita lanjutkan wataknya seperti itu. Harus kita rubah. Tidak mungkin kalau seandainya dokter memvonis kita ada penyakit pada jasad, lalu kita beralasan memang dari dulu seperti ini penyakit saya. Tidak mungkin. Kita akan berusaha untuk berobat, memperbaiki jasad kita. Demikian pula watak. Karena sesungguhnya senyuman tadi di samping bisa mengena pada hati orang yang melihatnya, juga menjadi sedekah di akhirat kelak. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum untuk orang lain adalah sedekah. Yang ketiga, al-inayatu wal ihtimam. Al-inayah artinya peduli. Hendaknya orang tua menampakkan kepeduliannya kepada anak. Wal ihtimam, dan perhatian. Termasuk bagi kita Bapak Ibu sekalian, ketika mengantarkan anak kita ke sekolah, di saat itu kita benar-benar menunjukkan kepedulian, seakan-akan kita tidak rela melepaskan dia pergi ke sekolah itu. Seakan-akan kita sedih akan kepergian, 1 hari nggak bertemu ini. Kita tampakkan dia merasa dipedulikan. Dan bila ada sesuatu yang terjadi, misal ada temannya yang agak jahil, kalau sebahagian orang sekarang mengatakan suka bully, lalu dia datang menangis lalu melapor. Anak tingkat TK, kelas 1 TK, umur 2, 3 tahun, 5 tahun, ketika dia menangis pulang menghadap ke orang tuanya lalu melapor, kira-kira apa yang diharapkan dari kita? Apa kira-kira yang diharapkan? Ada bantuan, ada perhatian. Saat itu menentukan nanti anak mencintai kita atau tidak. Kalau respon kita biasa saja, tidak seperti yang dia harapkan, tentu kalau harapan dia tadi kita balas, kita pukul juga sampai mungkin bonyok-bonyok dia senang. Hanya kita akan berpikir tidak demikian melakukan. Tapi dia yang harapkan adalah ada satu respon dari kita. Oh ya, siapa yang buat?
Kenapa begitu tadi? Ayo, mana orangnya? Tapi kalau yang didapat malah kita marah, alah cengeng kali, pergi sana. Bukan solusi dia dapat, malah tersakiti lagi hatinya. Sudah disakiti oleh teman-teman, sampai di rumah disakiti lagi oleh orang tuanya. Bagaimana luluhnya hatinya itu. Akhirnya satu saat nanti ketika dia mengharapkan satu bantuan, dia tidak minta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya. Dia cari bantuan tempat lain yang kira-kira itu lebih bagi dia. Maka tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, ada anak lebih didengar, lebih diikuti saran orang lain daripada orang tuanya. Contoh, ketika pulang anak kita ke rumah, lalu kita melihat tata cara wuduknya salah, cara berwuduknya salah, sesuai dengan yang kita pelajari. Lalu kita ingatkan, nah ini cara wuduknya tidak demikian. Dia menjawab, kata ustazah saya enggak begitu. Kalau ada anak kita menyampaikan lebih percaya dia pendapat orang lain daripada pendapat kita, kira-kira bagaimana hati kita orang tua? Kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, kita menyekolahkan, ternyata pendapat gurunya lebih dipercayai daripada pendapat orang tuanya. Ada rasa sakit hati, sakit sekali rasanya. Sakit itu. Kalau ada orang tua yang demikian enggak sakit hatinya, pendapat orang lain lebih dikagumi, lebih dipercaya daripada pendapat kita. Enggak sakitnya itu di sini, itu bahaya itu orang tua. Bahaya. Kenapa bisa anak lebih percaya kepada pendapat orang lain daripada kita? Boleh jadi penyebabnya adalah al-inayatu wal ihtimam. Kepedulian dan perhatian kita tidak ada pada anak itu. Dia lebih percaya kepada orang yang memperhatikan dia. Kemudian termasuk kepedulian orang tua dalam melihat kebutuhan anak. Ada orang tua tidak open. Pergi sekolah, apa kebutuhannya, bagaimana alat tulisnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana pelajaran, enggak ada peduli. Yang penting dia cari harta sebanyak-banyaknya bisa sekolah anaknya. Satu kasus seorang anak secara fasilitas full didapat, tidak kurang. Tetapi kebenciannya kepada orang tuanya semakin hari semakin memuncak. Bukan fasilitas yang kurang diberikan orang tuanya. Apa diminta secara finansial, secara materi dapat, dikasih. Tapi dia tidak mencintai orang tuanya. Telusur demi telusur ternyata penyebabnya bukan materi tadi. Orang tuanya tidak pernah bertanya bagaimana kondisi dia sekolah, apa yang dilakukan di sekolah, bagaimana nilainya, itu enggak dia dapat. Malah yang lebih perhatian dalam urusan sekolahnya gurunya. Ini perhatian penting Bapak Ibu sekalian. Al-inayah wal ihtimam. Sebahagian anak dia tidak berani meminta kepada orang tuanya. Disinilah nanti fungsi orang tua yang telah memiliki anak tahu apa kebutuhan anak itu. Kalau seandainya dalam perkiraan satu semester, ini contoh saja, ini habis bukunya 2 lusin. Dalam perjalanan waktu kita sudah bisa prediksi habis bukunya 2 lusin. Maka kita sigap bertanya, begitu habis semester langsung ditanya. Ini bentuk kepedulian dan perhatian. Masih ada buku pelajaran, masih ada buku tulis, dan seterusnya. Dengan adanya pertanyaan dari orang tua, maka dia merasa adanya inayah, adanya kepedulian orang tua, adanya ihtimam, perhatian. Begitu pula pulang sekolah. Orang tua yang tidak punya perhatian, dia biarkan apapun yang didapat oleh anaknya dari sekolah itu. Tidak ada pertanyaan apa yang diajarkan oleh guru nak di sekolah selama tadi 1 hari belajar. Apakah mendapat penilaian positif dari guru atau negatif? Tidak pernah ditanya. Pergi, pulang, tidak ada kabar, tidak ada kepedulian daripada orang tuanya. Akhirnya karena tidak ada pertanyaan dari orang tua terhadap apa yang didapat oleh anak selama belajar,
dimasukkan pelajaran-pelajaran yang bisa saja merusak pemikiran anak, kita tidak bisa lagi perbaiki karena sudah terlalu lama anak itu mendapatkan pemikiran tersebut. Disinilah perlu al-inayah wal ihtimam. Jangan kita sepelekan orang tua. Setiap hari kalau bisa kita bertanya, pulang sekolah kita tanya, mana buku catatannya, apa yang dipelajari hari ini. Kalau ada yang keliru menurut yang kita pelajari disampaikan, yang ditulis, yang dipelajari, saat itu langsung kita luruskan, sehingga tidak larut dalam pemikirannya. Karena kalau pemikiran sudah tertancap, sudah kuat, berat bagi kita untuk merubahnya. Berat merubahnya. Disinilah tadi al-inayatu wal ihtimam, kepedulian dan perhatian orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, jalbul hadaya al-muhabbabati lahum. Memberikan hadiah, membawa hadiah yang disukai. Hadiah yang disukai. Tentu kalau kita ingin bandingkan selera orang tua dengan selera anak, berbeda. Maka di saat memberikan hadiah pun, memberikan hadiah lahum kepada mereka, dipastikan hadiah yang kita bawa itu disukai. Boleh jadi hadiah yang kita beri mahal tapi dia gak suka. Kalau tingkat-tingkat TK, rumah Quran, hadiah yang disukai anak-anak seperti itu seumur itu kira-kira apa? Misalnya anak laki-laki umur 3 tahun, apakah hadiah yang terbaik bagi dia saat itu istri solehah? Enggak ya? Enggak. Mungkin saja es krim, mainan. Anak perempuan, alat-alat dapur, main-main dapur. Kalau dikembalikan kepada selera orang tua, menurut pemikiran orang tua, enggak ada nilai itu. Enggak disukai, akhirnya dibeli apa? Diberikan mungkin kulkas. Lebih mahal lagi harganya dibandingkan es krim. Tapi apakah kulkas lebih disukai oleh anak itu? Ini jalbu al-hadaya al-muhabbabati lahum. Bahkan bila perlu orang tua diskusi dengan anak sebelum memberikan hadiah. Ini semester kalau mendapatkan nilai yang bagus, apa hadiah yang diinginkan? Diskusi. Supaya jangan sia-sia nanti kita memberikan hadiah yang mahal, tidak diterima oleh anak, kita kecewa. Akhirnya bukan kebaikan yang dapat oleh anak itu. Kita kecewa, anak tidak menghargai pemberian kita. Padahal ini mahal nih, mahal. Bukan itu yang diinginkan oleh anak. Tidak disukai olehnya. Perlu dalam memberikan al-hadaya al-muhabbabah lahum, memberikan hadiah yang disukai bagi mereka. Kemudian yang kelima, taqdimu khadamati tifli bimahabbatin. Taqdim, mengupayakan, memberikan juga bisa, memberikan pelayanan kepada anak tersebut dengan penuh cinta. Memberikan pelayanan kepada anak dengan penuh cinta. Khidmat. Ada satu keluarga lumayan kaya. Bagi si anak, lebih dia sukai pembantu daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa? Pembantu lebih disukai oleh anak daripada orang tuanya. Dalam pelayannya yang disuguhkan oleh pembantu ternyata penuh cinta. Dia suap dengan suapan manja. Sementara orang tua menyuap anaknya, disuapnya, makan. Makan juga dia. Terpaksa makan. Bukan dari hati dia menyuapi anak tersebut. Pembantu ini terlepas nanti apakah keinginan dia karena ada di situ gaji dan seterusnya, itu terlepas. Tapi asbab pelayanan yang penuh cinta ini ternyata mendatangkan efek
kecintaan anak itu kepada pembantunya. Kalau ibu bapaknya pergi 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, enggak kecarian dia. Pembantunya 3 hari enggak ada di rumah, menangis demam dia. Kenapa bisa? Kan sedih gitu. Seharusnya sedih orang tua yang seperti ini. Anaknya lebih mencintai pembantu, yang pembantu digaji sama orang tuanya, tetapi anak lebih mencintai dia. Ini di antara penyebabnya taqdimu khadamatin at-tifli bimahabbah, memberikan pelayanan kepada anak tersebut dengan penuh cinta. Tentu ibu lebih mengertilah bagaimana memberikan pelayanan kepada anak-anaknya, karena mereka lebih banyak dalam berkomunikasi dengan anak-anak tersebut. Walaupun sebenarnya di antara kekeliruan para bapak adalah melepaskan semua tanggung jawab anak itu kepada ibu. Ini perlu pertimbangan, karena dikhawatirkan nanti di saat ibu mendominasi dalam pelayanan anak, maka cinta pun bisa tidak seimbang. Kalau sudah cinta anak tidak seimbang antara ibu dengan bapaknya, ini pun akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Sehingga sebahagian suami cemburu pada anaknya, karena cemburu kepada istrinya karena anaknya lebih mencintai ibunya. Ini perlu keseimbangan dalam pelayanan tersebut. Kemudian yang keenam adalah ad-dukhulu ila alamil atfal. Ini memang agak sulit kalau kita tidak terbiasa. Masuk ke dunia anak. Karena kita sudah terlanjur menikah dan sudah punya anak, tentu harus siap untuk masuk ke dunia anak. Terlebih-lebih lagi kalau sudah masuk dunia pendidikan anak. Kalau tidak bisa masuk ke dunia mereka, ini bisa menjadi korban anak orang. Bisa jadi korban anak kita. Masuk ke dunia anak bisa dalam bentuk praktek, bisa juga dalam bentuk suara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek, banyak-banyak kita baca buku tentang dunia anak. Dan pola didik hari ini tidak seutuhnya sama dengan pola didik di zaman kakek nenek dulu. Mungkin kalau di zaman dulu dengan 1 rotan sudah cukup, selesai urusan. Selesai. Rotan digantung saja di pintu sudah selesai. Di zaman ini belum tentu. Rotan itu dijadikan untuk mukul kakek neneknya. Jadi masalah lagi. Bagaimana si anak bisa menuruti orang tua, mencintainya, tapi tidak ada keterpaksaan. Dia cinta. Cinta itu di antara buktinya kan taat. Ada pepatah orang Arab mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Sesungguhnya jika benarlah cintamu itu, engkau akan mematuhinya, karena orang yang mencintai patuh kepada yang dicintai. Jadi ketika anak kita tidak patuh dengan kita, saat itu tanda cintanya sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Termasuk juga tanda cinta itu dia selalu mengingat, kasratul dzikri. Selalu mengingat. Kalau seseorang sudah mencintai orang lain, dia teringat terus. Begitu juga ketika anak tidak teringat lagi dengan kita, ini bisa bermasalah cintanya. Bukan orangnya saja, tempat tinggalnya pun itu dicintai oleh orang yang mencintai. Pernah kita dengar syair orang Arab itu. Marartu bidiyari Laila, aku melewati kampungnya si Laila. Aku mencintai dinding dan tembok-temboknya. Bukanlah dinding dan tembok kampung itu yang aku cintai, tetapi seseorang yang tinggal di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang yang dicintai. Anak tidak betah di rumah. Kan ini sebahagian orang tua akan mengeluh. Kenapa anak saya lebih senang di luar rumah daripada dalam rumah? Kenapa anak saya lebih patuh kepada orang lain daripada saya? Ini keluhan-keluhan. Banyak keluhan orang tua. Kenapa lagi anak saya menganggap saya ini kolot, pendapat saya ketinggalan zaman? Ini konsep yang tidak ideal. Semestinya idealnya tadi orang tua ini yang menjadi rujukan, menjadi referensi bagi anak-anak. Dia dengar.
Nah ini termasuk yang bisa ditawarkan untuk orang tua, ad-dukhulu ila alamil atfal, masuk ke dunia anak. Kita menjadikan rumah kita menjadi tempat bermainnya mereka. Bahkan kalau bisa sesekali orang tua itu jadi kuda bagi anaknya. Main, ayo naik kuda, kejar-kejaran suami istri. Kalau ada 2 anak, satu naik ke ibunya, satu ke bapaknya. Asyik dia. Jadi rumahnya asyik. Tidak akan berpaling ke tempat lain. Ditambah lagi nanti di sekolahnya asyik, pulang ke rumah juga asyik. Enak. Tumbuh anak seperti itu bahagia. Ad-dukhulu ila adamil atfal, masuk ke dunia anak. Berikutnya yang terakhir masih bagian 6 ini juga di antara masuk ke dunia anak ini, kita Bapak Ibu sekalian berupaya sabar untuk mendengar cerita dari anak. Mungkin yang diceritakan itu sepele, cerita tentang dia main kelereng tadi di sekolah, sepele bagi kita, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian kepada pembicaraan dia, ini termasuk penyebab mendatangkan cintanya. Jangan diputus pembicaraan dia. Banyak anak-anak itu kurang cerita kan. Di samping nanti ini sebagai motivasi bagi dia untuk bisa terus mengembangkan bakat, itu juga yang membuat dia mencintai kita. Dengar. Mungkin ada kesibukan lain kita. Ada kesibukan lain. Kalau tidak sempat mendengar, buat juga penyampaian yang serius, penyampaian yang dia bisa mengerti. Nak, boleh nanti Abi lagi ada kegiatan sedikit, nanti boleh. Ini termasuk ad-dukhulu ila alamil atfal. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah madhul atfali wa tasji'uhum, memuji anak dan memotivasi mereka, memberikan pujian. Dipuji kelakuannya ketika dia melapor di sekolah, adik tadi dapat nilai 100 Umi, Abi, alah itu aja dah bangga, Abi pun 100 dulu. Hah? Putus semangatnya, besok gak mau lagi itu melapor itu. Atau yang dia laporkan kurang bagus nilainya, Abi hari ini dapat 60, oh mantap, Abi dulu cuma 50, mantap itu. Semangat. Coba kalau diputuskan, bodohnya kamu, rugi nih, capek kerja keringat sebanting tulang nih, kamu 60, udah berhenti. Waduh, sudah sedih dari sekolah tadi, dapat nilai nggak bagus, di rumah kena marah lagi. Di mana tempat melapor? Melapor di mana? Tidak ada lagi tempat melapor. Di sekolah dicubit, dihukum, di rumah dimarahi, akhirnya pergilah ke narkoba. Di situ tempat fly, tenang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, madhul atfal wa tasji'uhum ini sangat membantu untuk kelanjutan mereka ke depan, untuk kebaikan mereka ke depan. Ada satu teori yang disebutkan dalam kitab Ad-Daqiqah Al-Wahidah. Teori pendidikan 1 menit. Teori pendidikan 1 menit, pendidikan anak 1 menit ini ada 3 poin disebutkan. 1 mencela, 1 memuji, 1 memberikan peluang untuk diskusi. Disebutkan contoh seorang anak melakukan pelanggaran, melanggar dalam 1 minggu ini sudah 2 kali melanggar. Berikan waktu 1 menit, setengah menit pertama itu mencela kelakuannya, dicela habis-habisan sampai kita yakin dalam setengah menit pertama itu dia juga benci dengan kelakuannya itu. Setengah menit kedua kita peluk dia, bahwa sesungguhnya kita bukan membenci dia, tapi kelakuannya yang kita benci, dianya tetap kita sayangi. Naik lagi semangatnya. 1 menit disebutkan. Metode 1 menit bisa merubah anak itu. Begitu juga nanti metode dalam memberikan pujian. Tidak semata-mata diri yang kita puji, tapi perbuatan dia.
bagus sekali tadi, dapat nilai bagus, kamu dipuji oleh guru kamu, senang sekali Umi, senang sekali Abi. Setengah menit pertama, setengah menit kedua dirinya yang kita puji. Begitu juga yang ketiga, poin yang ketiga disebutkan dalam membuat ide. Misal di akhir pekan kita sudah sepakat untuk pergi ke tempat main-main, ke Loknga misalkan. Dibuat dalam 1 menit itu masing-masing anak minta saran. Apa yang dilakukan nanti akhir pekan? Ini apa, ini apa? 1 menit. Setelah itu baru disimpulkan. Ini disebut dengan teori 1 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ibu bapak yang asyik bagi anak-anaknya dan didengarkan pendapatnya, tidak berpaling ke pendapat siapapun ketika ibu bapak telah menyampaikan kepada anak-anaknya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang penyejuk mata di dunia jadi kebahagiaan, di akhirat dapat menjadi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, barangkali bisa kita sempurnakan kepada para jemaah kita. Persilahkan. Fadhal. Kadangkala anak kita ada juga kita sekolahkan di sekolah terpadu di situ barangkali, dan tinggalnya di situ. Kemudian seharusnya tadi dibentuknya akhlak yang mulia, tapi di sana ada paksaan gitu. Kalau dia salah sedikit, telat pergi masuk sekolah, itu denda, suruh baca Quran 1 juz. Kalau belum 1 juz, belum boleh masuk ke dalam kelas. Nah, itu kan memang kalau kita lihat baik, tapi ternyata anak-anak itu kalau keluar dari situ, apa ini sekolah itu dipaksanya kita semuanya. Bagaimana kelak dia akan membentuk kepribadiannya? Maka ada kita lihat di salah satu pesantren itu yang dipukul adik kelasnya. Luar biasa dipukul, Ustaz. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang MUI telah memberikan informasi kepada pesantren-pesantren itu untuk tidak memberi denda, untuk tidak membuat keras-keras di dalam pesantren tersebut. Tapi ini ternyata ada yang seperti itu. Bagaimana ini lahirnya anak-anak kita nanti? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, anak-anak perlu 2 hal yang seimbang ketika mendapatkan yang positif. Ketika dia melakukan hal yang positif, kita berikan apresiasi. Ketika dia melakukan yang negatif, tidak dibiarkan, tapi ada sanksi. Ini harus seimbang. Kaitan dengan memberikan sanksi ini, baik orang tua ataupun sebuah lembaga, dia mesti melihat orang yang melakukan kesalahan. Karena tidak semua kesalahan itu sama hukumannya. Tergantung model orang. Ini sebagai contoh, ada anak ketika dihukum dan diberikan hukumannya, senang dia kerja bakti, membersihkan WC, kerja kebun, senang dia. Kalau diperintahkan untuk menghafal, dia stres, nggak sanggup. Ada anak ketika diberikan hukuman, jangan fisik, tapi buat hafalan. Semakin semangat dia melanggar. Ini kepiawaian seorang tenaga atau orang tua dalam memberikan hukuman. Nabi SAW juga ketika memberikan hukuman tidak satu. Contohnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang laki-laki di siang hari Ramadan melanggar, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku binasa. Kenapa? Waqa'tu ala imraati, saya jatuh di atas istri. Kalau begitu, i'tiq raqabatan, merdekakan budak. Enggak sanggup. Sum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak sanggup. At'im sittina miskinan, beri 60 orang miskin untuk makan. Enggak sanggup. Ini artinya apa? Dalam memberikan hukuman, dia tidak paten satu. Dia harus ada
solusi lain. Kalau satu saja, nanti dia nggak sanggup, yang memberikan hukuman menjadi jengkel, akhirnya bisa semakin parah, sampai semakin besar urusan. Maka tadi kasus ada seorang senior misalkan nanti menghukum juniornya, ini latar belakang mungkin ada yang lainnya, karena ada sistem sebagian pendidikan itu sistem turun menurun. Ini tidak bagus sebenarnya. Kalau itu yang diteruskan, pukul terus, balas dendam abang Leting kepada adik Leting, ini perlu apa lagi nih, pertimbangan. Tapi dalam memberikan hukuman tadi mesti lihat juga orang yang dihukum. Termasuk kalau kita bicara anak-anak kita di sini, ada 3-4 anaknya, 1, 2, 3, nggak sama kesiapan dia menerima satu hukuman yang sama itu, nggak siap. Maka di sini nanti orang tua perlu melihat, ini cocoknya hukumannya mana ini cocoknya hukumannya mana ini. Nah, ini karena kita khawatir kalau sempat terjadi kalau kasus abang Leting terus menghukum adik Leting terus begitu, nanti dia ketika menjadi orang besar pun ini berbahaya sekali. Dan orang tua yang menyerahkan juga anaknya ke sebuah lembaga, khususnya lembaga yang di situ 24 jam anak kita atau cucu kita, mesti selalu dikontrol apakah dari segi sikap dia ada perubahan negatif atau positif, kemudian dari pelajaran yang didapat. Orang tua pada dasarnya pembentukan itu dari rumah, bukan di tempat lain. Ini pada dasarnya. Namun mungkin sudah terlanjur anak kita sudah besar, nggak sempat lagi kita serahkan, tetapi jangan dilepas 100% tanpa ada kontrol dari orang tua. Dengan adanya kontrol, satu sisi anak pun bisa kita jaga, sisi lain lembaga yang kita serahkan anak itu pun tidak semena-mena memperlakukan kepada anak-anak kita. Nah, demikian. Ada satu pertanyaan lagi. Kenapa anak-anak saya saling cemburu? Ini juga ada pertanyaan. Kenapa anak-anak saya saling cemburu? Padahal bapak sama, ibu sama, makannya dari masakan ibu yang sama, tempat tidurnya sama, tapi kok bisa saling cemburu? Kalau dalam ini kita tunda saja kalau begitu. Kita tunda ya. Kalau tidak nantikan di seminar khusus. Ada seminar khusus nanti. Wahai ayah, pulanglah ke rumah. Wahai ibu, tanamkan cinta di rumahmu. InsyaAllah ini kita bahas tuntas nanti bagaimana penanganannya. Dan cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.